Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Kali ini kita akan membahas tentang pemrograman dasar dengan sub materi menerapkan alur logika pemrograman komputer. Pemrograman dasar adalah pemrograman yang memberikan dasar-dasar logika di mana sintak-sintak yang diberikan bersifat universal dan lebih mengedepankan pembentukan pola pikir siswa tentang bagaimana membuat sebuah program yang efektif dan efisien. Perkembangan teknologi saat ini berjalan sangat cepat, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Kebutuhan akan kecepatan akses dan pengolahan informasi menjadi satu kebutuhan masyarakat modern. Sebagai contoh, saat ini hampir semua layanan, baik yang diberikan pemerintah, swasta, perusahaan, toko, dan sebagainya, sudah memanfaatkan sistem informasi, baik dalam bentuk program aplikasi komputer, web, dan sebagainya. Yang paling sering kita ketemui adalah penggunaan aplikasi Gojek, Grab, terus itu ada online shop, dan lain sebagainya. Adanya program-program komputer ini sangat membantu baik penyedia layanan maupun masyarakat sebagai pihak konsumen, karena pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah. Kalian bisa membayangkan bagaimana jika sebuah supermarket tanpa dilengkapi dengan aplikasi kasir. Coba bayangkan, bagaimana jika kita belanja begitu banyak barang-barang, tiba-tiba menghitungnya menggunakan kalkulator biasa. Antriannya akan mengular panjang sekali kan? Satu persatu barang harus dilengkapi harganya. Kasir harus menghitung semua belanjanya dengan kalkulator. Jika pelanggan membeli barang satu troli penuh, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melayani satu pembeli? Tentu ini akan menghabiskan tenaga dan waktu yang banyak. Dengan adanya aplikasi kasir secara lengkap dengan barcode reader, semua menjadi sangat mudah dan cepat. Pelanggan pun tidak perlu lama-lama menunggu dan mengantri. Demikian juga layanan di tempat-tempat lain, seperti bank, rumah sakit, kantor pajak, sekolah-sekolah, sudah sebagian besar terintegrasi dengan sistem informasi yang berupa aplikasi komputer. Pernahkah kalian berpikir bagaimana program-program komputer tersebut dibuat? Berapa lama pembuatannya? Aplikasi komputer tersebut dibuat dengan software-software pengembang aplikasi seperti Java, Visual Basic, Delphi, dan sebagainya. Dalam pembuatan sebuah aplikasi, pengembang software harus terlebih dahulu mengenali permasalahan dan tujuan aplikasi, untuk kemudian menyusun solusi permasalahan dalam bentuk langkah-langkah yang disebut dengan algoritma, kemudian menuangkannya dalam kode-kode pemrograman sesuai dengan teknologi yang digunakan, apakah Java, VB, Delphi, atau yang lainnya. Contohnya adalah aplikasi Gojek. Di sana, kebutuhan tentang industri transportasi sudah sangat maju. Jadi, dengan adanya aplikasi Gojek, kita akan mempermudah dalam bertransportasi. Nah, oleh karena itu, kalian harus mengenal konsep dasar algoritma dan pemrograman sebagai awal untuk mendapat mengembangkan aplikasi atau software yang akan dibuat nantinya. Pernahkah kalian mendengar kata algoritma sebelumnya? Apa itu algoritma? Coba perhatikan beberapa instruksi atau langkah-langkah kerja berikut. Ya, pada tampilan ini merupakan resep puding mutiara. Bisa kita lihat di situ ada bahannya yang dibutuhkan dan cara membuatnya. Coba kita lihat instruksi berikutnya. Di sini ada instruksi atau langkah-langkah cara menginstal printer HP LaserJet P1006 di Windows 7.
Di sana terpampang jelas sekali langkah-langkahnya sehingga kita mudah mengerti. Atau contoh yang ketiga, yaitu langkah-langkah menghitung volume balok dengan inputan atau masukannya berupa nilai panjang, lebar, dan tinggi dalam bentuk sentimeter. Jika diperhatikan, tiga langkah kerja di atas ada beberapa kesamaan dalam bentuk penyajian uraian di atas. Masing-masing mempunyai tujuan yang hendak dicapai, seperti menghasilkan puding mutiara, menginstal printer pada sistem operasi, dan menentukan volume suatu balok. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan persiapan-persiapan seperti alat dan bahan. Seperti contoh, untuk membuat puding, diperlukan bahan seperti tepung, mutiara, gula, air, daun pandan, dan santan sebagai bahannya, dan peralatan seperti yang diperlukan, misalnya kompor, panci untuk memasak, dan cetakan puding. Demikian juga dalam menginstal printer. Tentu harus printer, kabel terkoneksi, komputer lengkap dengan sistem operasi, bukan komputer yang mati. Dan untuk menentukan volume juga harus diketahui jumlah panjang, lebar, dan tinggi balok. Yang digunakan yaitu dalam satuan sentimeter. Selanjutnya, jika bahan dan alat sudah siap pakai, maka perlu adanya suatu langkah-langkah atau proses. Langkah-langkah atau proses ini tentu harus dapat dituliskan dengan jelas dan urut, sehingga siapapun yang mengikuti langkah-langkah tersebut dengan benar pasti hasilnya akan sama. Inilah inti dari apa yang disebut dengan algoritma. Ya, kali ini kita akan membahas tentang definisi algoritma. Dilihat dari istilahnya, algoritma berasal dari nama seorang matematikawan muslim bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Beliau hidup antara 780 Masehi sampai 850 Masehi, yang oleh orang Barat menyebut Al-Khwarizm sebagai algoritma, yang diartikan proses menghitung dengan angka Arab. Berikut ini fotonya beliau. Seiring dengan perkembangan zaman, istilah algoritma berubah menjadi algoritm, yang kemudian diartikan sebagai metode perhitungan atau komputasi secara umum. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritm diserap menjadi algoritma. Menurut definisi, algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Dalam beberapa konteks, algoritma dapat diartikan urutan langkah-langkah yang spesifik atau tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi, algoritma tidak hanya diartikan sebatas pada perhitungan dengan komputer saja, tapi dapat diartikan lebih luas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tadi, yaitu resep membuat puding, atau cara menginstal printer, atau bisa juga kita menghitung volume suatu balok. Resep makanan adalah contoh algoritma yang ada di kehidupan sehari-hari. Petunjuk pemasangan AC, petunjuk perakitan komputer, petunjuk instalasi software, panduan pengisian token listrik, jadwal acara kegiatan, adalah berbagai bentuk algoritma yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, menurut makna, algoritma adalah langkah-langkah logis penyelesaian masalah. Artinya, langkah-langkah dalam suatu algoritma harus logis, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, dan dapat ditentukan nilai kebenarannya. Langkah yang logis juga dapat diartikan pula tidak ambigu. Selain itu, penyusunan langkah-langkah harus sistematis atau terstruktur menurut aturan atau sistem tertentu, sesuai dengan tujuan yang dicapai. Artinya, langkah-langkah yang ada pada algoritma harus dapat diikuti atau ditelusuri dengan baik, sehingga mencapai hasil yang diinginkan. Struktur algoritma. Inti dari algoritma adalah menentukan solusi dari suatu permasalahan. Untuk menyelesaikan masalah, algoritma membutuhkan spesifikasi input atau masukan sesuai yang diperlukan, memprosesnya melalui serangkaian langkah-langkah, dan menghasilkan output sebagai solusi dari permasalahan.
Contohnya seperti ini, kita ada masalah, lalu kita bagaimana membuat aturan-aturan sehingga kita menghasilkan solusi. Contohnya adalah Gojek. Nah, di sana masalahnya apa? Yaitu masalah orang membutuhkan transportasi yang instan dan cepat tanpa harus mencari-cari tukang ojeknya. Maka dibuatlah suatu algoritma yaitu aplikasi Gojek, di mana aplikasi ini akan mempertemukan antara konsumen, yaitu orang yang ingin menaik Gojek, dan driver Gojek, yaitu suatu orang yang memberikan jasa berupa jasa ojek. Nah, di situ akan ketemu solusinya, yaitu transportasi yang mudah dan cepat. Nah, di dalam struktur algoritma disebut dengan input untuk masalah, algoritma untuk penanganan atau langkah-langkahnya, dan output solusi yang dihasilkannya. Secara umum, struktur algoritma terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Nama atau judul algoritma. 2. Bagian deklarasi. 3. Bagian deskripsi. Mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini algoritma atau nama algoritma menjelaskan mengenai algoritma yang berisi tentang uraian singkat mengenai apa yang akan dilakukan oleh algoritma. Sedangkan deklarasi yaitu semua bahan dan alat yang dibutuhkan selama algoritma dijalankan, atau dalam algoritma meliputi variabel yang dipakai, nama tipe, konstanta, nama prosedur, dan nama fungsi didefinisikan di sini. Sedangkan deskripsi adalah semua langkah, proses, atau statement algoritma dituliskan. Biasanya langkah-langkah diberikan penomoran untuk memudahkan penelusuran dan organisasi. Nah, berikut ini contohnya, yaitu membuat puding mutiara. Di sini judul algoritmanya adalah resep puding mutiara. Sedangkan bahan yang digunakan adalah bagian deklarasi dari algoritma tersebut. Nah, di sini bagian deskripsinya adalah cara pembuatannya. Jadi langkah-langkahnya apa dahulu yang akan dilakukan sehingga mencapai hasil akhir, yaitu adalah sebuah atau makanan di sini ya tentang puding mutiara. Ya, seperti itu saja materi kita pagi ini dan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.